Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami, kita bersyukur di sore ini bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini bertemakan tentang hipnosis. Hipnosis mungkin sesuatu yang tidak terlalu asing bagi kita, khususnya orang Indonesia. Dalam hal mungkin karena kita melihat di televisi, di acara-acara entertainment tentang hipnosis yang biasa dipraktikkan oleh para pesulap mungkin yang melakukan hipnosis. Namun sore hari ini saya percaya kita lebih fokus bukan ke entertainment, bukan kepada hiburan seperti kalau kita lihat di panggung-panggung sulap. Tapi kita lebih berbicara tentang hipnosis sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kesembuhan. Karena dalam hal hipnosis secara entertainment, biasanya kalau tidak dilakukan oleh mereka yang profesional, kita terkadang atau lebih sering menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak baik. Ada satu pemikiran bahwa hipnosis ini selalu berhubungan dengan cara-cara untuk menipu. Kalau kita membaca berita, ada kasus-kasus di mana orang katanya dirampok atau uangnya atau barang-barangnya diambil dan dia tidak sadar dan dia mengaku bahwa kemungkinan dia dihipnosis. Dia ada orang datang berbicara kepada dia, memberikan dia sugesti, dia ikuti, lalu harta bendanya dibawa lari. Itu adalah tren negatif mengenai hipnosis. Namun, di samping tren negatif ini, di dunia saat ini ada tren positif mengenai hipnosis. Karena adanya dikatakan manfaat daripada hipnosis. Dan itu digunakan istilah yang lebih medical, yang lebih medis, itu hipnoterapi. Di mana terapi menggunakan teknik hipnosis yang katanya sangat bermanfaat. Nanti kita akan lihat apa-apa saja manfaat yang diklaim bisa didapatkan dari hipnoterapi. Dan ini adalah isu yang saya percaya kita akan lebih perhatikan. Karena di dunia kekristenan, hipnoterapi ini juga tidak sedikit orang yang menerima. Karena hipnoterapi akan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dan orang Kristen boleh ikuti, boleh lakukan untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang diberikan. Nah, sore hari ini kita akan melihat dari sisi apa itu hipnosis. Lalu kita juga akan melihat kaitannya dengan penyembahan kepada gaib. Dan apakah kita sebagai orang Kristen boleh menggunakan metode hipnoterapi atau apapun yang disebut yang berhubungan dengan hipnosis ini untuk mendapatkan manfaat. Kita mau tahu apa kata firman Tuhan. Yang pertama tentu kita mau tahu apa itu hipnosis. Dan kita pergi kepada mereka yang paling mengerti tentang hipnosis. Ada seorang yang bernama Dr. Andrew Huberman. Dia katakan bahwa hipnosis adalah sebuah keadaan di mana seseorang dibuat menjadi sangat tenang. Dan bukan hanya tenang, melainkan juga dia akan dibuat menjadi sangat fokus. Tenang dan fokus. Dia gambarkan seperti kita sedang melihat dan menggunakan teleskop. Jadi segala hal yang tidak berhubungan ditinggalkan. Kita fokus kepada satu hal yang mau kita lihat. Yang mau kita, kalau dalam hal hipnoterapi dikatakan, yang mau kita sembuhkan. Dan di sana dalam kondisi hipnosis biasanya orang menjadi sangat rileks, sangat santai, sangat tenang. Jadi seorang yang dihipnosis akan dipimpin
untuk menjadi sangat tenang dan sangat fokus untuk bisa menerima itu yang kita sebut sebagai sugesti. Di entertainment, di hiburan seperti panggung-panggung sulap ini juga dilakukan. Orang yang dihipnotis mungkin kita pernah lihat, orang yang dihipnotis dia dibuat tidur kan, dibuat tidur lalu dia dibuat sangat tenang dan dia mendengarkan sugesti. Dan sugesti ini adalah perkataan dari si praktisi hipnosis untuk meminta dia melakukan apa saja yang dia mau. Jadi sugesti-sugesti ini adalah perintah-perintah yang diberikan kepada orang yang dihipnosis untuk lakukan. Dan dari apa yang kita lihat di dunia hiburan, orang melakukannya, bahkan hal-hal yang terkadang memalukan, yang membuat orang tertawa dilakukan. Dulu saya pikir ini adalah sebuah seperti drama yang mereka sudah siapkan. Tapi ketika mempelajari tentang hipnosis, ini betul bisa terjadi. Orang bisa begitu dipengaruhi sehingga melakukan apa yang diminta, yang disugesti oleh mereka yang menghipnosis. Dan saat ini, hal ini bukan hanya dalam bentuk hiburan, tapi dalam hal penyembuhan medis. Hipnosis sudah masuk ke dunia medis bahkan di Indonesia. Di tanggal 16 November tahun 2015 bahkan didirikan sebuah badan yang disebut sebagai IHMHA, Indonesian Hypnotherapy and Medical Hypnosis Association. Jadi sebuah badan yang didirikan untuk memperkenalkan dan memimpin ke dalam hipnoterapi melalui hipnosis. Dan bahkan pelatihan yang dilakukan oleh badan ini bekerja sama dan didukung oleh standarisasi profesi medis seperti PPNI untuk para perawat, ada IB untuk kebidanan, dan ada ID untuk kedokteran. Ini bukan hanya mereka yang di luar medis yang sepakat, yang setuju bahwa hipnosis bisa digunakan untuk penyembuhan, tapi bahkan para perawat, para bidan, para dokter, tidak sedikit yang setuju dan percaya bahwa hipnosis bisa menyembuhkan. Salah satu terapi yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Dan tidak sedikit juga yang berpandangan bahwa hipnosis juga adalah sains. Salah satu ilmu pengetahuan yang sains. Apakah klaim itu bisa diterima? Tentu tidak semua orang bisa menerima itu, karena sains pada dasarnya sesuatu yang bisa dibuktikan secara sains. Hipnoterapi nanti kita akan lihat lebih ke arah sesuatu yang di luar sains. Namun tidak sedikit yang percaya bahwa itu juga adalah sains. Sehingga mereka mengajarkan, menceritakan di banyak tempat bahwa hipnoterapi adalah terapi penyembuhan yang baik yang bisa dilakukan. Dan kita mau tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan orang yang dihipnosis. Dan mereka mencoba mengubah tren negatif mengenai hipnosis menjadi tren yang lebih positif. Karena kalau biasa kita melihat orang yang dihipnosis, kita berpikir bahwa ini orang kalau di dunia hiburan seperti tadi saya katakan dipermalukanlah, melakukan apa yang tidak mereka, seolah mereka tidak kehendaki, atau membocorkan rahasia mereka yang tidak seharusnya mereka katakan. Jadi ada orang yang merasa aku nggak mau dihipnosis, nanti dibongkar pula rahasiaku kan. Atau aku disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi mereka yang berada di hipnoterapi mencoba untuk mengajarkan sisi positif. Dan ketika mereka berbicara tentang bagaimana sebenarnya kondisi orang yang dihipnosis, mereka selalu berbicara bahwa kamu tidak bisa dihipnosis kalau kamu tidak mau dihipnosis. Jadi hanya orang yang mau dihipnotis yang bisa dihipnotis. Hanya orang yang mau. Dan kamu tidak akan didorong untuk melakukan apa yang tidak kamu mau untuk lakukan.
Kamu hanya akan diberikan sugesti tentang apa yang kamu mau untuk lakukan. Jadi contohnya mereka berbicara bahwa hipnosis ini sangat bermanfaat untuk kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya mengenai kamu mau berhenti merokok. Nah, hipnosis bisa membantu. Jadi mereka akan menghipnotis kamu dan mereka akan mengsugesti kepada kamu untuk berhenti merokok. Dan kamu akan bisa berhenti merokok. Jadi ada kesepakatan yang akan dilakukan bahwa untuk melakukan atau bisa melakukan apa yang kamu mau, mereka membantu kamu dengan memberikan sugesti. Dan bahkan mereka berbicara tentang bukan hanya masalah mental seperti tadi habit atau kebiasaan buruk, emosi, mental seperti rasa sedih, rasa kecewa, patah hati, segala macam. Tapi juga bahkan merana ke arah penyakit fisik, jasmani. Tidak sedikit yang mengklaim bahwa bisa menyembuhkan penyakit fisik. Jadi dari sini mereka katakan bahwa kamu akan dihipnotis dan akan mendengarkan sugesti yang kamu mau saja. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Namun kembali ke poin ini, bahwa dikatakan you can only be encouraged. Kamu hanya akan didorong untuk melakukan apa yang kamu mau. Dari kata-kata ini kita temukan bahwa sungguh benar bahwa orang yang dihipnotis itu bisa melakukan apa saja yang dikatakan oleh orang yang menghipnotis. Namun mereka janji, kami tidak akan meminta kamu untuk melakukan apa yang tidak kamu mau. Hanya yang kamu maulah yang akan kami lakukan. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang bahayanya dalam artian si orang yang menghipnotis bisa meminta kita melakukan apa yang buruk. Tapi juga di sini kita tahu bahwa teknik ini adalah teknik yang terkadang disebut sebagai mind control. Atau mengontrol pikiran kita. Sampai kita berada di posisi di mana apa saja yang dikatakan kepada kita, kita mau lakukan. Di situ salah satu letak bahayanya nanti juga akan kita lihat lebih lanjut. Jadi seseorang yang dihipnotis adalah orang yang akan dibawa untuk fokus. Dan ketika mereka sampai di tahap itu, mereka akan diminta untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kalau merokok, untuk berhenti merokok. Kalau sedih, untuk melupakan kesedihan. Kalau kecewa, untuk melupakan kekecewaan. Dan menjadi lebih senang, menjadi lebih bahagia dalam kehidupan. Kalau kita berbicara secara ilmiah, jadi ada juga para dokter yang coba mencari tahu secara sains apa yang sebenarnya terjadi dalam otak kita ketika seseorang dihipnotis. Seorang ahli bernama Dr. Amir Rose mengatakan ketika kita dihipnotis, ada bagian di otak kita yang dibuat tertidur, tidak difungsikan. Kalau Anne Williamson lebih detail lagi dia katakan, kemungkinan besar bahwa otak kita kan terdiri atas dua, otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kiri kita itu lebih intelijen. Itu adalah otak yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara intelektual, untuk berpikir lebih kritis, lebih rasional, lebih sadar. Sementara otak kanan kita itu lebih emosional, yang berbicara tentang emosi, yang berbicara tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perasaan. Itu otak kanan kita. Jadi dia bilang ketika seseorang dihipnotis, biasanya dia akan membuat otak kanannya lebih bekerja daripada otak kirinya. Sehingga dia akan menjadi lebih emosional. Kesadaran intelektual, rasionalnya diturunkan. Yang lebih dinaikkan adalah emosionalnya. Jadi ini juga adalah satu hal yang kita kemudian temukan bahwa hipnotis itu membuat kita sama seperti nanti kita akan tahu ada teknik-teknik lain seperti yoga, mengosongkan pikiran, menaikkan emosional. Jangan lagi berpikir kritis,
Jangan lagi berpikir intelek, rasional, emosi paling tinggi. Dan emosi ini begitu mudah untuk diputar, diubah, sehingga kita akan mengikuti emosi kita. Di Batam ada hipnoterapi. Namanya ICEO, hipnoterapi yang ada di Batam. Dan mereka katakan bahwa orang yang masuk ke dalam sesi hipnoterapi akan memasuki kondisi hipnosis, meski sadar Anda akan menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tanggap terhadap sugesti dari terapis. Jadi disitulah kondisi itu. Jadi mereka terang-terangan untuk mengatakan hal ini, mereka tidak tutupi dan mereka anggap ini sebagai tren positif terhadap hipnosis. Jadi kamu akan dibuat sangat rileks dan tanggap terhadap segala sugesti. Dan apakah bermanfaat? Mereka mengklaim sangat bermanfaat. Dan kita juga bisa membaca begitu banyak kesaksian orang yang merasakan manfaat daripada hipnosis. Mereka berbicara tentang penyembuhan penyakit mental, bahkan penyakit tubuh, penyakit fisik. Orang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk secara mental, tidak lagi ketergantungan terhadap apapun. Mereka juga bisa mengklaim bahwa menyembuhkan penyakit fisik seperti kanker, miom, kista, dan lain-lain. Kita bisa baca itu bahkan di ICEO Hipnoterapi Batam. Bagi di Google, mereka membuat list begitu panjang tentang apa saja yang bisa disembuhkan melalui hipnoterapi. Selain luka batin, kecemasan, kebahagiaan, juga termasuk di dalamnya menjadikan kamu lebih makmur, kekayaan, bahkan sampai penyakit seperti kanker, miom, kista, dan lain-lain. Manfaatnya ada. Di tahun 70-an saja, seorang yang bernama A. Fuller Torrey mengatakan bahwa ini sudah dipakai, metode ini sudah dipakai ratusan tahun. Dan banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tapi apakah dari manfaat ini, walaupun ada orang terdekat kita yang mengatakan, betul aku mendapatkan manfaatnya, apakah dengan manfaat itu maka kita bisa katakan caranya, metodenya itu boleh kita lakukan? Terlebih kita sebagai orang Kristen. Di sini kita masuk ke poin yang kedua. Selain kita tahu apa itu hipnosis dan manfaatnya, ternyata ketika kita mempelajari hipnosis itu sangat berkaitan dengan okultisme, dengan dunia gaib, dengan penyembahan kepada dunia-dunia roh. Seorang yang bernama Franz Anton Mesmer, dia disebut sebagai the father of hypnotism, bapak dari hipnosis. Dan dari namanya Mesmer, karena namanya tadi Franz Anton Mesmer, ada kata bahasa Inggris yang disebut sebagai mesmerize, untuk membuat orang merasa takjub dan mau mengikuti. Dan dia sendiri yang disebut sebagai bapak dari hipnosis adalah seorang yang mempraktikkan perlakuan atau penyembahan okultisme. Dia bahkan melakukan seperti membuat orang kerasukan roh jahat. Itu adalah salah satu hal yang dia lakukan. Dan ketika dia melakukan hal-hal ini seperti membuat orang kerasukan roh jahat, berbicara atas nama roh jahat segala macam, dia melakukan metode yang sama dengan ketika orang melakukan hipnotisme. Jadi ini sangat berkaitan. Cara orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di dunia gaib, yang berhubungan dengan dunia gaib, sama metode mereka dengan orang yang melakukan hipnotis. Dan ini sangat berkaitan dengan praktisi atau praktek-praktek okultisme lainnya seperti yoga, zen, dan penyembuhan-penyembuhan alternatif, baik itu dari timur maupun dari barat. Dan itu yang kita
tahu dengan New Age Movement. Sebuah gerakan yang menggunakan metode-metode dari tradisi-tradisi barat yang berhubungan dengan okultisme. Dan salah satu teknik mereka, ini yang disebut sebagai sofrologi. Jadi dalam hipnotis, dalam yoga, dalam zen, dan termasuk praktisi-praktisi okultisme, mereka menggunakan salah satu metode yang sama yang disebut sebagai sofrologi. Nah, apa ini sofrologi? Sofrologi adalah sebuah teknik untuk menggabungkan latihan-latihan relaksasi, pernapasan. Makanya mereka minta kamu tarik nafas dalam-dalam, buang. Lalu membuat kamu lebih sadar terhadap tubuhmu, membuat kamu lebih fokus untuk memvisualisasi sesuatu, membuat kamu menghipnosis diri sendiri, untuk membuat kamu lebih kuat dalam atensi, persepsi, konsentrasi, bahkan untuk mengatur postur tubuh. Ini teknik yang disebut sebagai sofrologi. Dan ini adalah teknik yang digunakan baik dalam hipnotis, yoga, zen, dan praktik-praktik okultisme lainnya. Untuk membuat orang lebih rileks, menaikkan tingkat emosionalnya lebih tinggi, dan kesadarannya lebih rendah. Kalau boleh dinonaktifkan, dikosongkan. Makanya mereka selalu menggunakan istilah kosongkan pikiranmu. Selain daripada manfaat yang bisa mereka katakan ada manfaatnya, tidak sedikit juga artikel atau buku yang membicarakan tentang efek sampingnya. Dan efek samping ini sangat berkaitan dengan kaitan daripada hipnosis dengan okultisme. Efek samping yang dapat didapatkan oleh orang yang sembuh oleh hipnosis adalah adanya penyakit mental secara rohani dari seorang pasien, yang dikatakan bisa lebih parah dari penyakit sebelumnya. Sebuah penyakit rohani, sebuah penyakit mental yang bisa lebih sulit untuk disembuhkan. Seorang yang bernama John Weldon bersama dengan temannya Zola Levitt, mereka menulis sebuah buku tentang penyembuhan secara jiwa seperti ini, secara hipnosis salah satunya. Mereka memberikan peringatan bahwa sungguh kalau kita mengikuti cara duniawi, apalagi yang berhubungan dengan okultisme, pasti ada ganjarannya. Karena tadi kita membaca atau dalam kitab Ulangan, bagaimana Tuhan berbicara tentang orang-orang di luar Israel yang dulunya ada di tanah Kanaan, yang kemudian diusir oleh Tuhan atau dimusnahkan oleh Tuhan dari tanah Kanaan, adalah orang-orang yang melakukan tindakan praktik-praktik okultisme. Dan Tuhan begitu melarang orang Israel untuk jangan mengikuti. Karena ketika mereka mengikutinya, mereka akan menjadi najis di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka menjadi najis di hadapan Tuhan, mereka bahkan disamakan oleh Tuhan seperti para penyembah berhala itu, yang sudah dihancurkan oleh Tuhan. Dalam prinsip yang sama, ketika kita melihat ada kaitan yang sangat erat antara hipnosis dengan okultisme, maka kita harus sangat waspada. Mungkin ada memang manfaatnya, tapi cara ini adalah cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di mana kita mengambil satu manfaat kesembuhan dari metode yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menjurus ke arah okultisme. Dan di saat yang sama tadi kita tahu bahwa kita bersandar kepada sugesti orang lain, kepada perkataan orang lain. Kita mau berubah karena sugesti orang lain. Kita mau meninggalkan, bahkan kalau dibilang dosa seperti merokok, seperti ikatan-ikatan dosa lainnya. Kita mau lepas dari sana, tapi dengan bersandar kepada orang lain. Dan tidak sedikit dalam kasus-kasus tertentu mereka menjadi sangat terikat dengan praktisi-praktisi hipnosis.
Kalau mereka tidak pergi ke hipnoterapi, mereka tidak tenang. Mereka tidak merasa nyaman. Mereka merasa selalu cemas. Ini sama juga dengan orang-orang yang ada yang sangat terikat dengan psikolog. Ada yang sampai mempunyai psikolog pribadi. Yang setiap kali dia cemas, dia pergi ke sana. Setiap kali dia cemas, dia pergi ke sana. Hipnosis juga sama. Dihipnosis terus menerus. Karena tidak bisa hidup tanpa dihipnosis. Tidak bisa berubah tanpa sugesti daripada orang lain. Disinilah letak daripada bahayanya hipnosis. Dan kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lain, kalau kita pergi contohnya dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam dunia ini begitu banyak hal yang bisa dilakukan, namun hal-hal yang dikatakan di sini bisa memperhamba kita. Rasul Paulus memberikan contoh. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan tentu ini berbicara dalam konteks suatu apapun di sini di luar Tuhan. Sugesti daripada hipnosis, hipnoterapi, orang-orang praktisi hipnoterapi yang harus mensugesti kita supaya kita berubah. Yang dalam banyak kasus tadi mengikat kita. Dan istilah yang digunakan dalam Alkitab adalah memperhamba kita. Kita lepas dari perhambaan rokok misalnya, tapi kita tidak, namun kita masuk ke dalam perhambaan lainnya, yaitu harus dihipnosis selalu, harus mendapatkan sugesti terus-menerus. Orang Kristen tidak seharusnya mencari perubahan hidup dari sugesti para praktisi hipnoterapi. Dan kalau kita membaca contohnya dalam Ibrani 12 ayat 2. Kita mempunyai Alkitab, kita bisa buka Alkitab kita, Ibrani 12 ayat 2. Saya bacakan bagi kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita sebagai orang Kristen bukan fokus untuk mencari perubahan hidup dari diri kita sendiri atau dari sugesti orang lain, tapi dengan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Kita bukan harusnya dibuat fokus kepada apa yang dikatakan atau sugesti daripada orang lain. Fokus kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita seharusnya tidak mengosongkan pikiran, tapi justru kita harus memenuhi pikiran kita. Memenuhi pikiran kita tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Disitulah kita bisa berubah. Kalau kita mau lepas dari apapun bentuk ikatan, habit yang tidak baik, makanya adalah satu caranya. Memenuhi pikiran kita tentang Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan bisa berubah. Kita bisa akan lepas dari segala penyakit mental ini. Kalau kita juga buka Roma 7 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita beberapa ayat firman Tuhan untuk membantu kita untuk bisa mengatakan tidak kepada teknik-teknik atau praktisi-praktisi hipnoterapi seperti ini. Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa hipnoterapi melakukan perjanjian dengan kita, bahwa mereka hanya akan mensugesti kita apa yang kita mau. Tapi sungguh apakah yang kita mau yang terbaik? Apakah seseorang yang mau hidup benar, hidup baik,
itu harus mencari dalam dirinya sendiri apa yang seharusnya yang baik supaya dia bisa berubah. Apa yang seharusnya diberitahukan kepada dia supaya dia bisa berubah. Firman Tuhan katakan kepada kita, dari diri kita sendiri tidak ada yang baik. Kita tidak memikirkan atau mencari dalam perasaan dan pikiran kita sendiri apa yang harusnya kita lakukan. Tapi kita seharusnya pergi kepada Tuhan. Kita harusnya datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bukan kita cari dalam diri kita, bukan kita sugesti diri kita, tapi kita datang kepada Kristus. Kristus yang akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari segala dosa. Dalam hidup ini, segala dosa yang mau kita tinggalkan, di dalam Kristus lah kita bisa dimerdekakan, kita bisa tinggalkan. Dalam hidup yang akan datang, kalau kita mau hidup kekal, terlepas dari maut, tidak masuk ke dalam maut, maka hanya dalam Kristus kita dapatkan, bukan dari diri kita sendiri. Jadi mau itu pun dibilang sugesti dari kita sendiri, sugesti dari kita sendiri tidak ada. Dari diri kita sendiri tidak ada. Kita bukan harusnya mendengarkan mereka untuk mensugesti kita. Kita harusnya datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Segala teknik yang berasal dari dunia ini, bahkan dalam kita mau menjadi lebih baik, kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan kita ambil teknik dunia dan lakukan bagi diri kita, bagi hidup kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan budi, pikiran kita bukan dikosongkan, bukan. Tapi pikiran kita ini harus kita ubahkan. Kita ubahkan pikiran kita, supaya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita harus kita ubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lakukan. Dan itu kita tidak dapatkan dari metode dunia, dari sugesti dunia, dari apapun yang dilakukan oleh dunia. Termasuk lebih lagi dalam dunia-dunia penyembahan-penyembahan berhala, tradisi-tradisi yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Kita tidak dapatkan di sana. Kita dapatkan dalam Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan. Pikiran kita bukan kita kosongkan, tapi kita isi dengan firman Tuhan. Dan kalau ada isi dalam pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus ubahkan dia. Kita ubahkan dia menjadi sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi lebih, bahkan dikatakan di sini sampai sempurna. Kita bahkan bisa tahu sampai yang sempurna. Dan terakhir kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. Apapun penyakit dalam mental kita mungkin, bahkan secara fisik, kita tidak seharusnya pergi ke metode-metode yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Apakah kita harus pergi ke hipnoterapi untuk kita bisa menjadi tenang? Untuk kita bisa tidak cemas? Untuk kita tidak takut? Nah, dalam Tuhan Yesus kita bisa menguasai diri. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan kita kemampuan bersama dengan Tuhan untuk menguasai diri kita. Kita dalam hidup ini terkadang tidak bisa menghindar dari rasa kecewa, dari rasa sakit hati yang mungkin begitu sangat-sangat besar, membuat kita bahkan mungkin tidak bisa tidur. Tapi itu secara manusiawi. Tapi dalam Tuhan Yesus kita selalu bisa menguasai diri, menguasai bahkan mental kita, untuk kita bisa
tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan katakan, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa. Ketika kita mengalami kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita mungkin merasa begitu terbebani, kita datang kepada Tuhan. Kita dapat menguasai diri, kita bisa menjadi tenang. Dan kita datang berdoa. Dan Tuhan yang hidup, yang begitu berkuasa, dan Dia bisa menolong kita. Dalam perkataan Rasul Paulus, Dia akan berikan kita damai. Damai sejahtera yang melampaui akal budi. Jadi pikiran kita penuhi dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita menguasai emosi kita dengan itu, kita menjadi tenang, dan Tuhan akan berikan kita damai dalam hati kita. Damai yang melampaui akal budi. Orang Kristen tidak perlu pergi ke hipnoterapi kalau maupun manfaat-manfaat yang mereka berikan. Masih ada cara lain untuk sembuh yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau penyakit fisik, pergilah kepada dokter yang Tuhan telah sediakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sains, yang bisa dibuktikan, yang tidak ada hubungannya dengan dunia-dunia roh, dunia-dunia gaib. Pergi ke sana sambil berdoa, minta Tuhan tolong supaya dokter yang menangani diberikan hikmat, obat yang diberikan tepat, dan Tuhan berkati. Dan Tuhan dalam kuasanya dapat menyembuhkan kita. Jadi dari apa yang kita pelajari mengenai hipnosis, pertama kita tahu bahwa hipnosis dari pengertiannya, dari manfaatnya, dari tekniknya, begitu bergantung kepada mereka yang melakukan praktisi hipnosis, dan juga berkaitan sangat erat dengan okultisme, dengan cara-cara teknik-teknik dalam penyembahan-penyembahan bahkan berhala. Oleh karena itu, kita temukan bahwa itu tidak sejalan dengan iman kita sebagai orang Kristen. Justru itu dilarang oleh Tuhan. Dan kalaupun kita berpikir tentang manfaatnya, kita temukan dalam firman Tuhan. Bahwa kalau mereka berbicara tentang manfaat yang begitu panjang, kebaikan, kenyamanan, sukacita, damai, kesehatan mental, bahkan kesehatan tubuh pun, kita bisa dapatkan dalam Tuhan. Bukan melalui teknik atau cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan ini. Jadi, saya percaya orang Kristen tidak boleh melakukan, menjadi praktisi hipnosis, atau pergi untuk mengikuti sesi-sesi hipnoterapi. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan melakukan hal ini. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Bapa karena Engkau menolong kami untuk mengerti lebih banyak mengenai hipnosis dan bahkan hipnoterapi. Engkau bisa melihat juga melalui kebenaran firman. Tolong kami Tuhan untuk lebih tunduk kepada kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.